yakni Allah lebih besar, lebih luhur dari segala yang aku saksikan, seolah-olah begitu. Dan yang terjadi pengagungan di dalam diriku, wa waqa'a fi nafsi min ta'zimih, fa idza wada'a nafsahu fis sujudi asfala min kulli suflin, bil ma'na alladhi huwa adh-dhull wal inkisaru, syahada min suflihi ula rabbih. Ketika dia menundukkan diri di dalam sujud, ya, dia merendahkan dengan segala kerendahan, asfala min kulli sufl, artinya bahwa dia begitu zul, zalil, hina dina, inkisar, merana, sedih, nelongso. Tahu nelongso itu apa? Ya, dia menyaksikan di kerendahan itu ula rabbih, keluhuran Tuhannya. Maka apa ucapannya ketika sujud? Subhana rabbiyal a'la, maha suci Tuhanku yang maha luhur. Fastad'ahu rabbuhu lirrab'i wal qurb. Allah mengajaknya kembali, Allah Tuhannya itu untuk bangun, ya, dan dekat kepada Allah. Dari sebelumnya dia merasa rendah, merasa jauh, minal bu'di was sufli alladhi wada'a nafsahu fihi fi sujudi, yang dia sudah meletakkan dirinya di tanah ini dengan sujud. Maka Allah suruh bangun dan suruh mendekat, ya. Maka dia bangun. Begitu bangun dia mohon maaf, mohon ampun. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Sujud lagi, ya. Lihat apa makna tasbih subhana rabbiyal a'la wa makna tasbih fir ruku'i was sujudi. Makna tasbih ketika ruku dan sujud, tanzihul marku'i wal masjudi lahu an halatir ruku'i was sujud. Kenapa pakai subhana? Tidak memakai u'azzimuka ta'ziman atau apalah, aku telah mengagungkan engkau, tapi subhana, seolah-olah keagungan engkau tidak dapat aku sifati, aku ungkapkan, aku lukiskan, aku deskripsikan dengan kata-kata. Maha suci. Maka makna tasbih subhana di ruku dan di sujud, tanzihul marku', ya, mensucikan yang dirukui, yang disujudi itu ketika dia ruku dan sujud. Ai subhana man huwa bi khilafi halatir ruki'i was sujud. Bukan karena aku ruku dan sujud engkau agung, tidak. Memang engkau tidak ada orang yang ruku, tidak ada orang yang sujud pun engkau memang maha agung. Kan Tuhan selain Allah itu Tuhan yang dibikinnya sendiri, sesembahan yang dibikinnya sendiri, yang diagung-agungan yang sendiri, kemudian dia keharuan sendirian, tidak agung pun apapun, harta ke, tahta ke, ya, dia yang membuat besar, ya. Atau guru ke dibesar-besarkan, akhirnya dia melihat guru, ya, keharuan sendiri, ya, Allah yang besar, ya. Falamma stada'ahu rabbuhu, ketika Allah mengajaknya lagi Tuhan lirab'i, untuk bangkit, qa'ada bil ajzi baina yadayhi, ketika sujud Allah nyuruh bangun dari sujudnya itu, maka dia bangun bangkit, tetapi duduk dengan penuh kelemahan di depannya, li'annahu lam yutiq al-qiyama 'alal fawr, ya. Ya kan setelah ruku kan duduk lalu ruku lagi, seolah-olah tak dapat berdiri, dia perlu sujud lagi, ya. Kelihatannya itu memang sudah Allah syariatkan gerakan itu, tapi memang itu merupakan ekspresi, ya, jiwa
Orang jika takut kepada orang, mungkin bukan sekali dua kali, bukan sekali dia minta ampun, ya ampun. Ya. Itu kepada orang yang dia sangat takut. Karena dia tidak mampu berdiri alal faur segera. Lithiqali ma syahada fis sujudi minal ijlali wal i'zam. Karena beratnya apa yang dia saksikan di dalam sujud, keagungan dan kegagahan Tuhan. Li'annahu fi halatin, karena sujud itu dia dalam satu kondisi aqrabu ma yakunul abdu fiha bayna yadayillahi as-sujudu, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan yang lebih, keadaan hamba yang paling dekat di sujud itu di depan Allah dibanding yang lain. Itu sebab kenapa para nabi, para rasul, ya, para mujahidin fisabilillah dahulu, ketika dia menghadapi hinaan, cobaan, siksaan, takut, tapi apabila dia sujud timbul lagi keberanian. Ya. Maka mereka memilih waktu malam untuk meletakkan jidatnya sujud kepada Allah. Karena ketika itu dia mencapai ketentraman yang luar biasa, dan hilangnya rasa takut dari segala apapun di dalam dirinya ketika dia sujud itu. Karena dia merasa dekat kepada yang maha